المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sallallahu alaihi wasallam kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarah man sarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakati ma fid darain insyaallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Azhalun nasi man taraka yakinan ma indahu. Itu bukan man taraka tapi man yaroka. Ya. Azhalun nasi man yaraka yakinama indahu lidhonima indan nas. Azhalun nasi, bermula paling bodohnya manusia itu man orang yaro yang melihat siapa man kepadamu yakinama indahu, yakinama akan keyakinan sesuatu indahu di sisinya. Lidhonima karena menyangka sesuatu indanasi yang tetap di sisi manusia. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan masyarakat. Azhalun nasi, paling bodohnya manusia, asaduhum, bukan asadahum. Ya, salah. Asaduhum artinya paling bodohnya manusia. Paling dahsyatnya manusia, apanya jahlan bodohnya. Itu man orang taroka, yaro yang melihat siapa manka kepadamu. Yakinam akan keyakinan sesuatu indahu di sisinya. Air yakin artinya keyakinan alladzi indahu yang tetap di sisinya. Wa huwa ilmuhu, bahwa sedangkan dia itu ilmu mengerti biuyubin nafsi terhadap cacatnya dirinya wa taksiri ma'robi dan teledornya bersama Tuhannya. Lidhonima karena menyangka sesuatu indanasi yang tetap di sisi manusia. Maksudnya begini, paling bodohnya manusia itu ngerti kalau dirinya itu banyak cacatnya.
ngerti kalau dirinya itu banyak kekurangannya. Dalam dirinya ada kebaikan yang sebenarnya kebaikan yang dia miliki itu sebenarnya adalah baiknya Allah karena menutupi aibnya. Karena setiap orang yang menyanjung terhadap orang tersebut, ini karena Allah lagi nutupi aibnya, orang itu nggak dikasih tahu oleh Allah. Sehingga orang itu nyanjung ngira kalau dia itu orang baik. Lantas orang tersebut ketika disanjung melihat kalau dirinya itu baik, bangga dengan sanjungan masyarakat, padahal ngerti sebenarnya dirinya itu nggak pernah baik. Akhirnya bangga dengan sanjungan orang, lupa terhadap cacatnya. Kalau kita renungi, ibadah kita itu juga banyak teledornya. Kita sholat 5 waktu juga banyak teledornya. Banyak waktu-waktu yang sudah hampir habis kita baru sholat. Dengar azan kita juga nggak semangat bangun, apalagi menjawabi. Suatu saat kita berbuat kebaikan, orang itu nyanjung, ngira kalau kita ini orang baik. Kita ngikuti sangkaan orang, padahal kita ini memang banyak teledornya. Kita silo dengan sanjungan itu, ngikuti sanjungan masyarakat, lupa cacatnya sendiri. Orang yang begitu itu paling bodoh-bodohnya orang yang nggak ngerti cacatnya sendiri. Karena disanjung lupa terhadap cacatnya. Ali ajli dzanil ladzi indanas, karena arah sangkaan alladzi indanasi yang tetap di sisi manusia. Wa huwa dzanuhum, sangkaan tersebut adalah sangkaannya masyarakat, solaha khalihi, akan bagusnya perilakunya. Karena nggak setiap orang yang nyanjung kita itu mesti kita ini baik. Kadang-kadang orang itu nyanjung karena melihat sosok kita, melihat tampang kita, melihat kita lagi ibadah, dikiranya kita ini ahli ibadah. Padahal belum tentu kita ini ahli ibadah. Seorang kiai, seorang mubalik ketika datang disanjung-sanjung, masyarakat kadang ngira bahwa kiai atau ulama tersebut ahli ibadah. Padahal kalau kita lagi ceramah, itu biasanya banyak waktu-waktu yang hilang. Yang biasanya wirid gak bisa wirid, yang biasanya zikir gak bisa zikir, karena sibuk memenuhi panggilan orang. Bahkan udah masuk waktu, ada kiai ahli ceramah diajak sholat jamaah dulu, enggak, saya ada panggilan ke sana, nanti sholatnya di sana, udah mepet. Ketika datang di sana, disanjung-sanjung, dicium tangannya, hatinya bangga. Orang yang nyium tangannya itu nggak ngerti kalau dia tuh sholatnya udah mepet waktu, dikiranya sholatnya tepat waktu. Ketika itu bangga hatinya, merasa jadi orang besar. Loh, ketika dia merasa jadi orang besar, padahal dia itu orang yang teledor di hadapan Tuhannya, itu orang yang bodoh. Kalau ada ulama datang, pasti kita ngira pasti itu ahli ibadah, pasti itu ahli wirid, pasti itu ahli zikir, pasti itu doanya ampuh, kan itu ya. Padahal kira-kira pasti begitu enggak? Belum tentu. Di hadapan Allah kita nggak tahu perilakunya orang itu, karena penampilannya ya memang ulama, kita wajib baik sangka. Tapi yang disangka itu nggak boleh hatinya sampai mongkok. Karena ketika disangka itu belum tentu sangkaan itu sesuai dengan keadaannya. Termasuk diri kita ya begitu. Ketika kita disanjung orang tentang kebaikan kita tetap cepat-cepat memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang mereka sangka terhadap diri saya ini, sangkaannya adalah tidak melebihi kebaikan saya. Kalau tak melebihi, ya Allah, ampunilah saya dan wujudkanlah sangkaan masyarakat itu terhadap saya. Bukan malah bangga, malah mengiyakan padahal enggak.
Jadi tidak setiap orang yang berjubah, bersorban, memegang tasbih itu mesti ahli kebaikan. Kalau secara zahiriyah kadang-kala itu hanya mencari simpatik masyarakat. Ada nggak yang itu? Ada, hanya mencari simpatik aja. Orang nggak pernah sholat itu ketika mau jadi caleg itu ya pakai sorban ya, pakai peci ya, belakangnya ada gambar Ka'bah gitu ya. Supaya apa? Supaya kepilih. Habis dipilih dicopot pecinya. Gak hanya itu, orang bukan Islam ya pakai begitu supaya kepilih sama orang Islam ya ada. Yang perlu kita selamatkan diri kita sendiri, diselamatkan dari bangga terhadap sanjungan orang lain. Ketika kita disanjung, hendaklah kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah, zat yang telah menutupi aib saya. Seandainya Allah nggak nutupi aib saya, pasti orang itu nggak akan melihat saya ini baik. Karena manusia itu isinya makhlul khata' wa nisyan, tempatnya luput dan lupa. Namanya tempat itu ya mesti luput, kalau nggak luput ya lupa. Ketika kita disanjung bukan pelupa, bukan peluput, ya itu karena Allah lagi nutupi. Bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, segala sanjungan milik Allah. Orang itu nyanjung kebaikan saya, sebenarnya itu bukan baik saya, tapi kebaikan Allah yang diberikan kepada saya. Lesannya orang itu menyanjung saya, itu yang menggerakkan lesan itu juga Allah. Sebenarnya dalangnya itu yang disanjung sama yang nyanjung itu yang menggerakkan satu enggak? Yang menggerakkan satu. Yang disanjung ya miliknya Allah, yang menyanjung ya miliknya Allah. Kalau kita melihat begitu, oh berarti orang itu sudah hatinya tidak melihat makhluk, tapi melihat kepada yang menciptakan makhluk. Ketika hatinya pleng kayak begitu itu, maka jadi nilai ibadah. Yang nyanjung jadi ibadah, yang disanjung jadi ibadah. Kenapa? Karena isinya zikir kepada Allah. Zikir artinya ingatnya hati kepada Allah. Nah mestinya hatinya begitu. Mau kita kadang habis bertengkar sama istri kita gitu ya, kita keluar, kita pakai wajah yang ceria, padahal kita habis nyaci maki istri kita ya. Ketemu sama orang kadang-kadang disanjung, dikiranya kita orang setia gitu ya, padahal habis berantem, kita tutup-tutupi kan gitu ya. Orang itu ngira kita ini harmonis, lo kadang-kadang tidak harmonis. Kadang-kadang kita bangga, loh belum tentu loh. Konsultan yang di TV-TV itu kan ada itu curhat mah gitu ya. Itu belum tentu orangnya juga nggak bermasalah sama keluarganya loh, ya kan? Tapi ketika curhat mah ya seolah-olah nasihati yang benar. Tapi sebenarnya setiap orang itu punya masalah. Oleh karena itulah, walaupun kita melakukan sesuatu apapun, habis bertengkar pun, habis apapun, kalau kita menyampaikan kebaikan, itu jangan merasa kalau kita itu baik, tapi kebaikan itu kita sampaikan. Memang kita diperintahkan oleh Allah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hanya menyampaikan perintah Allah. Menyampaikan itu nggak harus kita baik, karena kalau kita nasihati orang, menyampaikan sesuatu itu harus nunggu kita baik, kita nggak pernah baik. Akhirnya nggak ada orang amal ma'ruf wa ma'anta ilal balak. Tugas semuanya menyampaikan. Tapi ketika kita menyampaikan, jangan merasa kita itu yang lebih benar. Kita hanya semata-mata menjalani tugas. Kalau ada orang nyanjung, ya ucapkan alhamdulillah, ini karena baiknya Allah. Orang itu nggak ngerti kalau saya ini sebenarnya nggak baik. Jadi masalah kita ini banyak. Ketika ketemu orang itu nggak ngerti, dikiranya kita orang baik aja. Ketika orang itu nyanjung kita, memuji kita, kita kadang lupa bahwa kita ini nggak layak untuk itu. Ya dimaksud lupa itu, orang itu lupa Allah. Lupa bahwa yang menciptakan kebaikan itu Allah. Lupa bahwa yang menciptakan orang yang bisa nyanjung itu Allah. Kalau dia nggak lupa, ya tidak masalah.
Jadi yang nggak boleh itu disanjung orang, lupa bahwa kebaikan yang orang itu nyanjung sebenarnya datangnya dari Allah. Dan lupa yang nyanjung itu yang gerakkan Allah, itu yang nggak boleh. Merasa kebaikannya timbul dari diri sendiri. Faidzak taro dalika, mana tadi? Khatamadahu, sehingga masyarakat menyanjungnya, memujinya, wa asnu, dan menyanjungnya alai atasnya. Faidzak taro dalikal mamduhu, ketika orang yang disanjung itu tertipu, wastikhaquhu, merasa berhak disanjung, lima mudhikabi, terhadap apa yang disanjungkan padanya, waqtaro bisadatil khalqi, dia tertipu dengan penyaksian makhluk fi di dalamnya. Bidzalika, dengan yang demikian itu kebaikan. Karena ajalan nas, maka orang itu paling bodohnya manusia. Paling bodohnya manusia itu ketika disanjung tertipu, merasa dirinya berhak untuk disanjung. Padahal kita ini enggak berhak untuk disanjung. Kenapa? Kalau kita meyakini kita itu berhak untuk disanjung, berarti kita telah menentang ucapan alhamdulillah. Maknanya segala puji, segala sanjungan hanya milik Allah. Itu bertentangan. Jadi memang kita nggak berat disanjung, tapi kita nggak boleh menolak ketika orang itu orang itu nyanjung kita. Misalkan orang itu nyanjung kita nggak usah nolak. Saya bukan orang baik kok kamu sanjung, nggak usah. Ya diem aja, cukup ucapkan alhamdulillah. Sebenarnya saya itu jelek, tapi Allah lagi nutupi jelek saya. Ya nggak usah kita ngelak. Gak usah nyanjung saya, kebaikan hanya milik Allah, nggak perlu ya. Alhamdulillah. Hatinya yang rasa kayak begitu itu. Ucapannya ya sesuaikan dengan kondisi yang ada, kemasyarakatan yang ada. Kalau di sana ya alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kamu ucapkan menjadi kenyataan. Karena ucapan orang itu sebenarnya bagian dari doa. Ucapan seseorang itu doa, kalau baik kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mewujudkan. Tapi hatinya nggak boleh merasa saya memang begitu. Ucapan orang itu doa. Kalau orang katakan kita baik, kita nggak baik, kita ya alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud. Yang penting hatinya nggak melihat sanjungan datangnya dari makhluk, kebaikan yang dia miliki datangnya juga dari makhluk. Li'annahu al-ghaliyakina, karena orang yang kayak begitu itu telah melupakan keyakinan, menggugurkan keyakinan, wa qadamadzan, mendahulukan sangkaan atasnya, alai atasnya. Orang yang kayak begitu itu telah membuang keyakinan, mendahulukan sangkaan. Apa? Kita itu yakin kita ini sebenarnya nggak pernah berbuat baik. Kalau berbuat baik, ini pertolongannya Allah. Lantas orang itu nyangka kalau kita itu baik. Loh, sangkaan kita utamakan, kita dulukan. Diri kita sendiri yang sebenarnya nggak baik kita lupakan. Itu kan salah ya. Orang itu telah membuang keyakinan. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini kita ini nggak pernah berbuat baik. Isinya kita itu makhlul khotawan nisyan, yang yakin kalau toh baik itu hidayahnya Allah, itu pertolongannya Allah. Kalau ada orang yang kita ini baik, itu karena Allah telah nutupi kebaikan kita. Yang kita yakini kita nggak pernah baik. Lantas hati kita tertipu, terpesona dengan sanjungan orang. Orang itu hanya nyangka kita ini baik. Lantas kita ngikuti sangkaan orang. Hatinya mongkok. Sangkaan kita dulukan, keyakinan kita tinggalkan. Yang kita yakini kita banyak leadernya ya. Sholat tahajud juga nggak setiap malam ya. Kadang-kadang ya los terus, jangankan sholat tahajud, mau subuh aja kesiangan kok. Apalagi abda bola, udah subuhnya nyambung duha. Nah, iya. Yang jelas kita itu kayak begitu itu. Lah orang ngira kita ini orang ahli ibadah umpamanya. Lah itu kan kira sangkaan sama keyakinan menang mana ya? Menang
keyakinan. Makanya al yakinu la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Loh, kita ngikuti keraguan. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misalkan kita punya wudhu, suatu saat kita ini ragu, saya tadi udah kentut apa belum ya? Ini kentut apa bukan? Udah kesentuh istri saya apa enggak? Menurut mazhab Syafi'i. Berarti hukumnya apa? Kalau kita yakin batal, kita ragu terhadap batal, yakin kita punya wudhu, kita ambil yang mana? Berarti kita yakin bahwa kita ini punya wudhu. Itu. Kenapa? Nah, kalau kita nggak punya wudhu, kenapa ragu terhadap wudhu? Aslinya kita punya wudhu, ragu terhadap batalnya wudhu. Berarti kembalikan kepada asalnya. Al aslu makana, baqa'u makana. Asal sesuatu itu dikembalikan kepada aslinya. Asalnya punya wudhu, ragu, kita batal, berarti dihukumi punya wudhu. Karena yakin, nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, kalau kita ini ngomongnya begini, saya tadi udah wudhu, apa belum ya? Gimana berarti? Berarti aslinya nggak punya wudhu. Kalau dia punya wudhu nggak mungkin saya tadi punya wudhu apa nggak mungkin kan? Kalau tadi kan saya itu udah batal apa belum, berarti aslinya orang itu punya wudhu. Nggak mungkin dia udah ngomong wudhunya batal apa belum dia nggak wudhu. Kembalikan. Nah, itu berarti dihukumi dia punya wudhu. Kalau yang diragukan wudhunya, berarti aslinya dia tidak punya wudhu. Kalau yang diragukan itu batalnya, berarti dia aslinya punya wudhu. Itu nggak wudhu ya nggak apa-apa, karena aslinya memang punya wudhu. Saya tadi udah baca Fatihah apa belum ya? Berarti aslinya dia baca Fatihah, kecuali niat. Kalau niat itu ragu nggak boleh. Saya tadi udah niat belum ya? Nah, itu yang nggak boleh, batal, wajib diulang kalau niat. Sholat saya tadi udah 3 rakaat apa 4 rakaat? Dihukumi berapa? Dihukumi 3 rakaat karena 3 rakaat yang dia gini. Berarti 3 rakaat yang diambil. 4 rakaat kan ragu kan? 3 yakin, berarti yakin 3 nambah 1. Jadi dalam kaidah fikih pun yang diutamakan yang yakin, sangkaan itu tidak bisa diutamakan, harus dikalahkan dengan keyakinan. Lalu sementara dalam kehidupan kita, kadang-kala kita ini silo dengan sangkaan orang, lupa terhadap apa yang kita yakini. Padahal ada kaidah al yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin dihilangkan dengan yakin. Akhirnya yakin, oh iya ya, saya kentut ya, ingat, benar, ya berarti batal, karena yakin. Oh iya tadi saya kentut ya, beneran yakin, ya batal berarti hukumnya. Yakin sama yakin bisa hilang, yakin dengan ragu tidak bisa hilang. Yang keluar ini kentut apa bukan? Nah, berarti aslinya bukan kentut. Itu ada kaidah fikihnya, makanya orang belajar fikih itu harus belajar kaidah fikih. Biar enteng. Wa qadama inda ghairi, dia mendahulukan terhadap lainnya, terhadap selainnya. Alama inda nafsi, mengalahkan apa yang ada di dalam dirinya. Dia mendahulukan sangkaan orang lain, mengalahkan apa yang dia yakini di dalam dirinya sendiri. Wa qasabadzalika ba'dhum biman yahza'u bika. Sebagian ulama ahli tasawuf menyerupakan dengan orang yang nyanjung kayak begitu itu. Biman yahza'u bika, dengan orang yang mengejekmu. Wa yaqulu, dia berkata lakabat bagimu, innal adhiratal lati tahruju min jawfika la ra'ihatun ka ra'ihatil miski. Innal adhirata, sesungguhnya tai
allati tahruju min jawfika yang keluar dari perutmu, la raikatun ka raikatil miskin, itu punya aroma kayak aroma misik. Ada orang ngomong taimu itu wangi loh. Itu ngejek apa? Itu ngejek apa beneran itu? Taimu wangi, kentutmu kok wangi banget. Padahal itu sebenarnya ngomong kentutmu itu badak, basi. Karena dia ngomong wangi itu ngecek nggak? Sebenarnya ngecek ya. Apa ya? Saya di luar, taimu kemerawang wangi kayak misek. Padahal kita sendiri nggak kuat. Bau tai kita sendiri itu. Ada orang ngomong tai kita wangi. Pengecekan nggak? Lah itu sebenarnya ngecek. Tapi kadang-kala kita nggak sadar kalau itu diejek. Keringatmu wangi banget. Kita itu jangan bangga. Padahal orang mau ngomong keringatnya itu basi, takutnya marah. Dibilangin keringatnya wangi. Ngomong keringat wangi itu sebenarnya yang ngejek. Kecuali kalau Rasulullah lah ya. Memang keringatnya wangi benar. Nah kalau kita ini kadang ngomong, ada orang ngomong begitu, itu belum tentu itu wangi benar. Kadang-kala ejekan. Bau mulutmu wangi banget, padahal kita habis makan pete. Jadi ada orang ngejek, tapi sifatnya sanjungan. Kamu begitu tuh bawa kegantengan. Loh, kegantengan itu berarti kelewat gantengnya, ngecek juga. Kalau kelewat ganteng kan jelek ya. Ketampanan itu jelek. Kalau tampan aja enggak. Itu sama dengan orang ngomong, wah taimu wangi banget kayak misek. Loh kita bangga, iya ya wangi. Padahal kita yakin kalau tai itu mesti enggak wangi. Tapi ada orang ngomong begitu kita percaya. Wa anta tahdo bisuhriyati, sedangkan engkau ridho dengan ejekan itu. Bika denganmu, kamu ridho, bangga, seneng ada orang nyanjung-nyanjung itu. Padahal setiap orang nyanjung itu laksana ngomong, taimu itu wangi kayak misik. Loh kita manggut. Iya memang tai saya itu kayak misik. Padahal kita yakin kalau tai kita ini mesti badak. Jadi orang yang silo sanjungan itu kayak begitu itu. Kayak orang ngomong taimu wangi kayak misek. Orang itu manggut. Mesti kan yakin, enggak mungkin kalau tai itu kayak misek baunya. Mesti tai itu baunya kayak bangkai gitu ya. Loh kadang-kadang engkau ridho dengan sanjungan itu. Loh ridhomu terhadap sanjungan itu sama dengan orang nyanjung taimu wangi kayak misek. Kita seneng. Padahal itu ngecek. Karena kelewat basinya. Akhirnya orang itu ngomong begitu. Kentutmu wangi. Wala saka anal uyubalati lamuhal abdu min nafsihi astanu wa akdaru minal adarah. Wala saka enggak diragukan anal uyuba sesungguhnya cacat allati lamuha yang kau mengerti terhadap cacat tersebut. Enggak diragukan kalau cacat yang ada dalam diri kita itu lamuhal abdu, cacat yang diketahui oleh hamba itu min nafsi dari dirinya antanu akdaru minal adarah, itu lebih basi, lebih menjijikkan daripada tai. Allati tahruju min jawfika yang keluar dari perutmu. Cacatnya manusia itu, kejelekan yang ada dalam diri kita ini kalau sampai dikeluarkan, ditampakkan, itu lebih basi, lebih menjijikkan daripada tai itu. Orang eseng itu loh. Orang eseng itu nggak mungkin ketahuan orang dari pendungi, gitu ya. Tapi kalau orang yang tadinya aibnya lagi ditutupi oleh Allah, maling umpamanya, suatu saat dibongkar oleh Allah, nyolongnya satu kali aja ketemu, ketahuan orang, lagi dia nyolong, aibnya dibongkar oleh Allah, orang dikasih tahu bahwa dia itu maling langsung dipendungi. Gara-gara apa? Gara-gara kejelekannya nampak satu. Tapi kalau kita ngeseng, ketahuan orang nggak sampai dipendung ya. Iya, tapi kalau orang aibnya kelihatan satu aja, misalkan aib mencuri, itu orang sudah jijik melihat orang tersebut.
lebih jijik daripada melihat tai. Cacat manusia yang disembunyikan itulah yang menjadikan bau basi tersebut. Makanya orang itu kenapa bangkainya kok basi, kok melebihi bau bangkai, itu sebenarnya karena ada aroma kecacatan atau kejelekan-kejelekan yang timbul dalam diri kita. Karena ada orang yang sampai keringatnya wangi, mau meninggal itu keluar aroma wangi. Memang orang itu isinya kebaikan. Ada wali-wali, ulama-ulama besar itu biasanya kalau mau meninggal ada aroma wangi. Kalau Rasulullah belum meninggal keringatnya udah wangi. Di zaman Rasulullah itu kalau ada orang menggibah, menggunjing orang, ngerasanin orang, itu bau wangi itu, bau basi itu, bau bangkai tercium. Setelah di masa Rasulullah, setiap ada orang menggunjing, orang gunjing itu kan kayak orang makan bangkai kan. Itu bau bangkai itu orang gunjing itu enggak kecium. Maka ada sahabat nanya, loh di zaman Rasulullah setiap ada orang ngomongin kejelekan orang, bau bangkai tercium. Ketika sekarang kok enggak kecium? Maka sahabat itu mengatakan itu karena kebal dari hidung kita ini sudah kebal dari banyaknya gunjingan. Itu laksana orang yang tukang nguras WC. Orang itu walaupun bau WC itu kayak apa, karena sudah kebal, maka nggak bisa mencium bau tai itu. Tukang nguras WC itu ya, itu rokokan ya biasa aja ya. Nguras WC rokokan biasa, makan ya biasa. Tapi kalau kita kan dari jauh udah bau, tapi dia sudah biasa. Loh, orang itu kalau sudah gunjing orang sudah nggak terasa lagi. Loh, padahal di zaman Rasulullah setiap orang gunjing orang itu aroma busuk itu nyengat. Kan ada sahabat, ada 2 orang wanita yang ahli puasa sama ahli sholat sampai kebaikannya terdengar di kalangan masyarakat. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah tentang kebaikan orang itu. Akhirnya 2 wanita itu didatangkan di Rasulullah, disuruh ngeludah. Ketika ngeludah isinya gumpalan daging busuk. Ternyata wanita itu walaupun ahli puasa, ahli sholat, ternyata lesannya nggak berhenti ngomongin kejelekan. Orang bisa dibuktikan langsung. Tapi yang nyuruh Nabi. Nah, zaman sekarang ya suruh ngeludah ya tetap aja biasa gitu aja. Nah, keburukan yang kita miliki itu sebenarnya lebih basi, lebih menjijikkan kalau ditampakkan daripada bangkai tersebut, daripada tai itu. Loh, kita itu bangga ketika disanjung, taimu wangi. Maknanya kejelekanmu itu merupakan kebagusan. Kita yakin. Nah, makanya jangan silau dengan sanjungan masyarakat. Ketika kita sanjung masyarakat, cepat-cepat dikembalikan milik Allah. Seluruh kebaikan yang saya miliki hanya milik Allah, dan lesannya orang itu nyanjung juga sebenarnya Allah yang menggerakkan. Dikit lagi ini. Itu ada hadis tentang masalah sanjungan. Ahlaktum itu sanjung, itu dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki datang menyanjung laki-laki lainnya dan dengan melampaui batas dalam memujinya. Lalu beliau berkata, "Ahlaktum au qata'tum darar rajul." Kamu telah membinasakan atau telah memutus punggungnya laki-laki ini. Maksudnya memutus kebaikannya. Wahaka kotok taunuka sohibika. Celaka kamu ketika nyanjung itu sebenarnya kamu telah memutus leher temanmu. Maksudnya memutus kebaikannya. Ini hadis bawah ini terusannya nanti pelajaran nanti. Ya pokoknya kita nggak boleh menyanjung berlebihan. Kalau terpaksa disanjung, ya kita harus ucapkan alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan masalah ini. Masalah silau dengan sanjungan. Loh, karena ini bahaya kalau kita nggak ngaji begini kan bahaya ya. Kita kadang dipanggil al-mukarram wal muhtaron gitu ya, yang mulia dan yang dimuliakan. Dan
insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita mongkok gitu ya. Padahal kita bukan yang mulia sebenarnya. Sering ya, al-muhtaram wal muhtaram, yang terhormat, yang mulia dan yang dimuliakan. Nah, itu ketika begitu itu kalau hatinya nggak tahu Allah ya bahaya. Ada orang ngomong begitu kan, apalagi orang itu undangannya duduknya di bangku depan ya kan ya, kumpul sama orang-orang yang terhormat, pasti hatinya Allah yang belakang itu kecil-kecil loh, bagiannya snack. Nah, kalau saya kan baskom depannya. Bahaya kalau orang nggak ngerti Allah itu bahaya. Duduk di bangku depan memangnya kalau hatinya nggak bisa selamat pasti ngomong, wah saya itu lebih alim dari dia, lebih alim dari yang belakang. Loh kalau saya kan dimuliakan, yang belakang itu alah tukang nyuci piring gitu ya. Nah, ya kan bisa saja begitu, bisa jadi. Loh jangan merasa bangga kita duduk di bangku depan, dimuliakan orang, dihormati, disalamin umpamanya, apalagi dicium tangannya, hatinya mongkok, loh bahaya. Karena orang itu ngira kita ini baik, kadangkala kita ini nggak baik, kadangkala kita ini ngomong baik ketika di hadapan orang, ketika di rumah ngomong sama keluarganya kadang binatang di bawah, ya kan ya? Ya kadangkala kan begitu. Karena di hadapan orang aja kita ngomongnya lembut, halus. Ya kadang-kadang kan belum tentu begitu kenyataannya. Ketika di bangku depan, hatinya mongkok, bahaya. Ya, makanya setiap hari banyak istighfar. Makanya Rasulullah itu mengajari kita itu setiap hari. Rasulullah itu setiap hari istighfar 70 sampai 100 kali, nggak henti-henti. Karena memang banyak dosa yang kita kadang-kala tidak merasa itu dosa. Nah dosa-dosa itulah yang akan menghambat perjalanan hidup kita menuju ridho Allah. Setiap hari istighfar lah. Ya minimalnya sehari semalam 100, kalau enggak ya 70. Udah nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada ya kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa ditutupi aib kejelekan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga istri kita, anak-anak kita, keturunan kita. Bibarakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin sadatina sahabi sayyidina Rasul ajmain hamdan yuafi ni'am wa yukafi masita ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika bima sta'adaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal faqri ila ilaik. Ya Allah, kami berlindung dari kemelaratan kecuali melarat kepadamu. Wa minadzulli lalak, kami berlindung dari kehinaan kecuali hina di hadapanmu. Wa minal khaufi laminka, saya berlindung dari rasa takut kecuali takut kepadamu. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah aib kami dengan tutupmu yang elok. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Waj'alna wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina jami'a sabil alaina min ibadikal mutaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih